Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe atau dari bahasa Latin yaitu ferrum dan mempunyai nomor atom 26. Besi ini merupakan logam dalam deret transisi pertama dan besi ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan masanya. Selain itu, besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi karena membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Stainless steel adalah senyawa besi yang mengandung setidaknya 10,5% kromium untuk mencegah proses korosi atau pengkaratan logam. Komposisi ini membentuk lapisan pelindung anti korosi yang merupakan hasil oksidasi oksigen terhadap krom yang terjadi secara spontan. Stainless steel atau baja tahan karat merupakan material yang memiliki sifat anti korosi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan kromium yang cukup tinggi pada material ini. Tidak hanya kromium, tetapi ada juga nikel dan molybdenum yang turut serta dalam menambah kekuatan korosi pada material ini. Stainless steel juga memiliki beberapa sifat fisik yang sangat penting. Yang pertama, stainless steel memiliki sifat keras dan juga kuat. Yang kedua, stainless steel bukan merupakan konduktor yang baik itu kalor maupun listrik. Yang kedua, stainless steel memiliki kekuatan ulet yang tinggi. Hal ini menyebabkan stainless steel mampu untuk dibentuk dan dimingkokkan dalam bentuk kawat ataupun kabel. Jenis stainless steel yang digunakan pada material ini yaitu martensitic stainless steel. Stainless steel jenis ini memiliki unsur utama krom dan kadar karbon relatif tinggi, yaitu 0,1 sampai 1,2%. Jenis ini merupakan baja pertama yang dikembangkan secara komersial sebagai cutlery. Sifat-sifat dasar daripada baja martensitic adalah yang pertama, daya tahan korosinya sedang, kemudian yang kedua dapat dikeraskan dengan perlakuan panas, dan oleh karena itu tingkat kekerasan dan daya tahannya juga tinggi. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengelasnya yang kurang, dan yang keempat adalah bersifat magnetik. Nah, pemakaian umumnya adalah mata pisau, alat-alat bedah, tangkai atau batang, kumparan, peniti, dan juga keranjang gelas ini. Proses manufaktur pada bagian hulu, yakni proses reduksi tidak langsung menggunakan blast furnace, di mana pengolahan logam di sini mengikuti prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama, biji besi merupakan bahan pokok dari dapur tinggi dan biji besi tersebut didapat dari tambang. Yang kedua, sebagai bahan tambahan, biasanya digunakan batu kapur atau CaCO3 untuk mengikat abu kokas dan batu-batu ikutan, hingga menjadi terak yang dengan mudah dapat dipisahkan dari cairan besi kasar. Ketiga, terak di dalam proses berfungsi sebagai pelindung cairan besi kasar dari oksidasi yang mungkin dapat mengurangi hasil yang diperoleh karena terbakarnya besi kasar cair tersebut. Keempat, bahan bakar yang digunakan untuk dapur tinggi adalah kokas. 5. Udara panas digunakan untuk mengadakan pembakaran dengan bahan bakar yang menjadi CO2 dan CO guna menimbulkan panas juga untuk mereduksi biji-biji besi tadi. Bahan-bahan besi kasar kemudian dimasukkan ke dalam dapur tinggi. Besi cair di dalam dapur tinggi kemudian dicerat dan dituang menjadi besi kasar dalam bentuk balok-balok besi kasar yang digunakan sebagai bahan ancuran untuk pembuatan besi tuang. Yang ketujuh, cara memanaskan dapur Siemens Martin adalah dengan gas generator dan udara yang sebelumnya dimasukkan ke dalam pemanas yang dapat mencapai suhu lebih kurang 1300 Celcius. Yang kedelapan, konverter Thomas juga disebut sebagai konverter basa dan prosesnya adalah proses basa, sebab batu tahan apinya bersifat basa serta digunakan untuk mengolah besi kasar yang bersifat basa. Baja yang dihasilkan digunakan sebagai bahan dalam proses pengecoran seperti pembuatan baja tuang atau baja profil seperti baja siku. Yang kesembilan, proses BSMR diinginkan baja bersifat asam. Baja BSMR yang dihasilkan dengan proses di atas mengandung sangat sedikit unsur karbon. Yang ke-10, baja yang telah dicetak dalam bentuk slab, dome, dan billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti H-beam, angle atau siku, channel, rel, kereta, plat, pipa, dan sebagainya. Proses deformasi penarikan kawat atau wire drawing merupakan suatu proses dari pembentukan logam dengan cara menarik wire rod, kawat batangan, melalui cetakan oleh gaya tarik yang diberikan pada bagian luar dan ditarik ke arah luar cetakan. Tujuan utamanya yaitu untuk mengecilkan diameter batang kawat. Proses penarikan kawat ini umumnya dilakukan pada temperatur rendah ataupun temperatur ruang, sehingga sering disebut juga dengan cold drawing. Proses penarikan ini menyebabkan deformasi yang cukup besar, sehingga sering terjadi kenaikan suhu yang relatif besar pula. Oleh karena itu, pada proses ini digunakanlah pelumas yang mampu mengurangi dan tahan terhadap pengaruh panas yang ditimbulkan dari gesekan pada saat proses penarikan berlangsung. Pelumas ini juga berfungsi sebagai media pendingin pada saat deformasi sedang dilakukan.